Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Kesyafenda Putri dengan NIM 12405410200027. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar sosiologi, dan saya akan membahas salah satu tema di dalam RPS, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui dan juga memahami dari konsep keluarga. Jadi, langsung saja kita masuk ke pengertian keluarga. Banyak pasti yang udah tahu mengenai apa itu keluarga. Nah, di sini dijelaskan bahwa secara etimologis kata keluarga itu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kulawarga, yang memiliki arti anggota rumah tangga. Nah, kalau dalam perkembangan sosiologis, keluarga itu dapat dipahami sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, ataupun adopsi, dan mereka ini tinggal dalam satu rumah. Kemudian salah satu sosiolog yang bernama Harton dan Hood juga menyebutkan bahwa keluarga ini sebagai kelompok kekerabatan yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, darah, ataupun adopsi yang hidup bersama. Jadi mereka bekerja sama secara ekonomi dan juga memelihara anak-anaknya. Lalu berikutnya itu adalah bagaimana sih keluarga itu bisa terbentuk. Nah, jadi keluarga itu terbentuk melalui proses sosial yang diawali oleh hubungan perkawinan antara dua individu yang sah menurut agama dan juga negara. Nah, dari hubungan tersebut lahirlah ikatan yang diakui secara sosial maupun hukum. Dan keluarga ini kemudian berkembang menjadi satu kesatuan sosial dalam struktur dan juga fungsi tertentu. Jadi, keluarga itu bisa terbentuk melalui perkawinan, hubungan darah, dan juga adopsi. Kemudian, berikutnya itu ada tipe-tipe keluarga. Nah, tipe-tipe keluarga ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada keluarga inti. Keluarga inti ini merupakan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak yang mereka ini tinggal dalam satu rumah tangga, seperti itu. Jadi keluarga ini berfokus pada hubungan langsung antara orang tua dan juga anak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada keluarga besar. Nah, keluarga besar ini selain terdiri dari keluarga inti, keluarga besar ini juga terdiri dari anggota keluarga lain yang memiliki hubungan darah seperti kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada keluarga tunggal. Nah, keluarga tunggal ini keluarga yang hanya memiliki salah satu orang tua, entah itu ayah ataupun ibu, dengan beberapa faktor seperti perceraian, kematian, ataupun keputusan untuk hidup mandiri. Lalu berikutnya itu ada keluarga tanpa anak atau child free. Nah, banyak banget di zaman sekarang ini orang-orang yang lebih memilih untuk child free. Jadi pasangan suami istri mereka tidak ingin memiliki anak, baik itu karena pilihan hidup mandiri ataupun karena keterbatasan biologis. Kemudian yang terakhir itu ada keluarga tiri. Nah, keluarga tiri ini merupakan keluarga yang terbentuk karena adanya pernikahan kembali, sehingga anggota keluarganya ini terdiri atas pasangan suami istri beserta anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Nah, kemudian itu ada peranan keluarga bagi individu. Nah, peranan keluarga terhadap individu ini yang pertama itu adanya perlindungan dan kasih sayang. Jadi keluarga itu harus memberikan rasa aman, rasa cinta, dan juga rasa perhatian kepada setiap anggotanya. Kemudian yang kedua itu pendidikan. Jadi keluarga itu harus menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar nilai, norma, agama, dan juga keterampilan hidup. Lalu yang ketiga itu ada memberikan identitas diri dan juga status sosial. Jadi keluarga itu harus memberikan nama, status sosial, dan juga rasa memiliki, seperti yang tadi udah dijelaskan. Lalu yang keempat itu ada mengembangkan potensi individu. Jadi keluarga harus mendukung tumbuh kembang individu setiap anggotanya, baik secara fisik maupun psikologisnya. Lalu berikutnya itu ada fungsi keluarga dalam sosiologi. Yang pertama itu ada fungsi ekonomi. Nah, jadi dalam keluarga itu kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, maupun papan itu harus dipenuhi. Jadi orang tua itu harus menjalankan peran sebagai pencari nafkah dan juga pengelola keuangan, sehingga keluarga itu dapat bertahan dan juga hidup layak di tengah masyarakat. Makanya kalau diibaratkan keluarga itu seperti ATM kehidupan yang menjadi tempat penguatan ekonomi dan juga solidaritas. Lalu yang ketiga itu ada fungsi sosialisasi, di mana keluarga itu harus menjadi sekolah pertama bagi anak. Nah, disinilah anak bisa mulai belajar bicara, berperilaku baik, kemudian memahami norma, dan juga menanamkan karakter moral. Jadi keluarga itu harus membentuk anak menjadi individu yang siap berinteraksi dan juga diterima oleh masyarakat.
Kemudian, yang keempat itu ada fungsi proteksi. Jadi, keluarga itu menyediakan perlindungan fisik, sosial, maupun psikologis untuk mencegah dan juga mengatasi adanya ancaman dari luar, seperti itu. Lalu, yang kelima itu ada fungsi religius. Nah, dalam keluarga, anak itu harus diperkenalkan dengan ajaran agama, nilai spiritual, ibadah, akhlak, dan juga sikap moral yang baik. Karena kan tadi keluarga itu sebagai sekolah pertama bagi anak ya. Maka dengan nilai keimanan dan juga ketakwaan yang diperkuat pada anak ini, mengharapkan bahwa anak itu dapat tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter dan juga beretika seperti itu. Nah, dengan mengetahui dan juga memahami konsep dari keluarga, kita dapat simpulkan bahwa keluarga itu adalah fondasi utama untuk pembentukan karakter dan juga moral individu. Jadi, keluarga yang harmonis itu dapat menghasilkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Jadi, dengan kita memahami konsep keluarga secara mendalam, itu menjadi hal yang penting agar setiap individu itu dapat menempatkan peran dan juga tanggung jawabnya dalam lingkup keluarga dan masyarakat seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.